Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan, yaitu sebagai penguat materi dalam menghadapi ujian mid semester pada akhir September mendatang. Kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kompetensi kita. Yang pertama adalah memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dengan tujuan pembelajaran kita adalah kita mampu untuk mendata unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan yang berupa kata baku, kata ganti tunggal saya, kalimat perincian, kata sapaan orang kedua. Oke, semoga kamu akan bisa memahami materi berikut ini dengan baik. Mari kita saksikan penjelasannya pada tayangan berikutnya. Ya, bahwa sebuah lamaran pekerjaan ada baiknya harus menggunakan yang pertama adalah kata baku. Ya, suatu kata yang harus sesuai dengan aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesia dan harus sudah benar. Dan yang paling penting adalah harus bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi, kamu harus memahami bahwa pentingnya kata baku dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Jadi dalam hal ini kata baku sama halnya dengan bahasa baku, yaitu bahasa yang senantiasa kita gunakan namun dalam ragam bahasa resmi atau ragam bahasa formal. Mari kita perhatikan contoh berikut. Ya, kata yang pertama adalah ambulans. Mana yang benar antara ambulans atau ambulan yang pakai S atau tidak pakai S? Ya, yang benar adalah yang menggunakan S. Coba yang kedua, silakan. Manakah yang benar? Silakan atau silahkan? Ya, yang benar adalah silakan. Yang ketiga adalah syukur. Manakah yang benar antara syukur dengan syukur? Yang benar adalah syukur. Yang ketiga, kiai atau kiai? Yang betul adalah ya kiai. Yang betul itu tidak pakai. Yang berikutnya, napas. Mana yang betul, pakai F atau tidak pakai F? Ya, betul, pakai P yang betul. Dan yang terakhir adalah paham. Manakah yang betul? Paham menggunakan P atau paham menggunakan F? Yang betul adalah paham. Betul sekali ya. Oke. Bagaimana kalau kita lanjutkan pada yang kedua, yaitu kata ganti tunggal saya? Yaitu seperti apa contohnya? Salah satu jenis kata ganti ya, yaitu contohnya yang dimaksud di sini ialah saya berharap bisa mendapat kesempatan untuk bisa berkontribusi pada posisi dan perusahaan ini. Saya di sini adalah kata ganti saya. Yang kedua, saya memiliki kondisi kesehatan yang baik dan tidak pernah terlibat dengan permasalahan hukum apapun. Ya, seperti itu ya dalam menggunakan kalimat. Yang ketiga, melalui surat ini saya ingin mengajukan diri untuk melamar kerja di instansi yang Bapak atau Ibu pimpin guna mengisi posisi yang dibutuhkan saat ini. Ya, dari ketiga contoh kalimat ini dapat kita lihat bahwa ya, pada surat lamaran kerja harus menggunakan bahasa yang sopan atau dengan menggunakan kalimat kata ganti saya. Oke, mudah-mudahan kamu bisa memahami. Yang ketiga adalah kalimat perincian, yaitu kalimat-kalimat yang mengandung perincian. Ya, bagaimana dan seperti apa kalimat perincian yang dimaksud di sini? Mari kita lihat. Ya, ya, bagaimana contohnya? Antara lain titik dua. Ya, antara lain sebagai berikut adalah meliputi, ada ialah, yaitu, dan seperti. Perhatikanlah contoh berikut. Jadi ketika kalian menemukan contoh seperti ini, maka ini yang disebut dengan kalimat perincian. Harus diikut dengan tanda titik dua, koma, dan menjelang akhir contoh harus ada kata, yaitu tanda titik dua. Ada dua hal di sini, tanda titik dua dan tanda titik koma. Apakah perbedaannya? Mari kita lihat. Titik dua dulu yang kita bahas ya, dipakai pada saat akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti dengan pemerincian atau penjelasan. Contoh kalimatnya ya, bisa nanti pada contoh berikutnya. Ya, mereka memerlukan perabot rumah tangga seperti kursi, meja, dan lemari. Jadi di sini ya, karena dia perincian maka harus diikuti dengan tanda titik dua, lebih dari 3 pemerincian. Ya, di sini terletak pada tanda titik dua setelah kata perinciannya. Tahap penelitian harus dilakukan meliputi. Nah, ya
ini seperti terdengar tidak selesai ya. Apakah ini perlu menggunakan titik 2? Ya, jadi karena kalimat ini belum utuh, maka perlukah kita menggunakan tanda titik 2? Ya. Ya, maka ya di sini bisa tidak menggunakan tanda titik 2 ya. Ya, mari kita perhatikan penggunaan titik koma. Apakah perbedaannya dengan tanda titik 2? Yaitu dipakai pada akhir pemerincian yang berupa klausa. Bagaimana contohnya? Mari kita perhatikan. Syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia diikuti dengan tanda titik koma. 2. Berijazah sarjana S2. Dalam hal ini bahwa antara nomor 1 dan nomor 2 merupakan sesuatu yang berkelanjutan atau pemerincian. Namun karena dia dirinci berdasarkan nomor per nomor, maka bisa diikuti pada akhir kalimatnya berupa tanda titik 2. Ya, jadi di sana tidak perlu diakhiri pada tanda titik 2 pada bagian ini, namun perlunya adalah tanda titik koma pada pemerinciannya. Ya. Jadi coba mohon dicermati ya bagaimana membedakan antara titik 2 dan titik koma. Jadi penggunaannya adalah bisa dicermati pada kedua kalimat berikut. Ya, betul. Ya, tidak diakhiri titik namun diakhiri dengan tanda titik koma. Ya. Jadi di sini adalah struktur predikat, sarjana S1 adalah struktur subjek. Maka dalam hal ini dapat diikuti dengan tanda titik koma. Ya, kemudian kedua contoh ini dapat kita lihat tidak menggunakan huruf kapital di awal kalimat, maka bisa diikuti tanda titik 2. Jadi merupakan bagian kalimat yang belum selesai, maka tanda titik koma menunjukkan bahwa kalimat itu secara bunyinya harus masih lanjutan untuk meneruskan kalimat berikutnya. Ya, dengan penjelasan subjek predikat di sini, maka penguatan untuk tanda titik koma dapat kita perhatikan ya, karena kalimatnya merupakan unsur-unsur yang tidak lengkap. Klausa yang dimaksud di sini adalah dua unsur, tidak lebih dari dua unsur ya, jadi tidak melebihi batas fungsi objek atau tidak melebihi batas fungsi predikat. Yang terakhir atau yang ketiga adalah penggunaan kata sapaan orang kedua. Kata sapaan orang kedua yaitu untuk menegur, sapa orang yang diajak berbicara. Dalam hal ini adalah orang kedua. Ya, contohnya kata sapaan bapak atau ibu itu yang kita maksud dalam penjelasan ini. Ya, mari kita perhatikan. Saya bermaksud melamar pekerjaan yang bapak atau ibu tawarkan. Di sini penggunaan kata bapak ibu menggunakan huruf kapital. Besar harapan saya untuk bisa bekerja di perusahaan bapak atau ibu menggunakan huruf kapital. Sebagai kelengkapan saya cantumkan beberapa data pribadi saya yang sekiranya perlu sebagai bahan pertimbangan bapak atau ibu. Perhatikan di situ penggunaan huruf awal pada kata bapak atau ibu harus diawali dengan huruf karena meremehkan dirimu sendiri jika kamu tak bahagia dengan hidupmu. Perbaiki apa yang salah dan teruslah melangkah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kamu bisa memahami video tersebut. Jika belum, silakan kamu ulang-ulangi videonya. Sampai bertemu pada video penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Salam.